Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut data dari FIFA, tidak ada satupun negara muslim dan negara yang mayoritas beragama Islam yang memenangkan Piala Dunia dari tahun 30. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada satupun negara muslim yang memenangkan Piala Dunia atau Piala Sepak Bola? Apa alasannya? Padahal negara muslim itu salah satu negara yang paling rajin berdoa di dunia. Harusnya kalau rajin berdoa, pasti mereka menang Piala Dunia. Mesir kemarin kalah ya, Maroko kalah, Arab Saudi kalah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal mereka sebelum bertanding didoakan oleh pemuka agama. Apa alasannya? Apakah ini disetting oleh FIFA? Apakah ini ada semacam teori konspirasi? Apakah ini karena faktor barat gitu? Apakah karena FIFA itu nggak suka negara muslim memenangkan Piala Dunia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Mohon maaf bagi teman-teman muslim dan teman-teman Kristen, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya akan bongkar dari sudut pandang data ilmiah. Oke? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Salah satu alasan yang masuk akal kenapa negara muslim atau negara mayoritas muslim tidak pernah memenangkan Piala Dunia itu, alasan itu karena mereka itu keterbatasan dengan yang namanya fasilitas ya. Ya, fasilitas latihan, kemudian pencarian bakat dan sebagainya. Mereka sangat-sangat terbatas ya. Itu alasan yang paling masuk akal ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau saya perhatikan di negara muslim ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, mereka itu tidak terlalu fokus pada olahraga. Walaupun ya kalau saya perhatikan olahraga seperti gulat misalnya gitu ya, MMA ya lumayan lah ya kalau muslim. Pesepak bola muslim juga ada kok seperti Jida misalnya, Karim Benzema misalnya, Salah ya, Yamal dan lain sebagainya. Ya banyak sebenarnya. Cuman yang mendominasi itu adalah pesepak bola dari kelompok Kristen ya, Katolik ya, ateis, agnostik dan sebagainya. Jadi adapun ya kalau kita perhatikan di dalam kancah sepak bola, umat muslim itu ya, masih minoritas ya pas sepak bolanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya seperti yang saya katakan tadi itu karena keterbatasan ya, fasilitas latihan, pencarian bakat dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan di mayoritas negara muslim itu ya pemuka agamanya atau pemerintahnya itu nggak fokus terhadap olahraga. Ya, mereka fokusnya terhadap apa? Fokus pada kegiatan keagamaan, misalnya ya mensubsidi orang umroh misalnya, subsidi haji misalnya, fokus ke agamaannya. Karena gini ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, sebenarnya ada umat muslim yang banyak sekali berbakat ya. Saya tidak memojokkan agama di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak menjelek-jelekan agama di sini ya. Yang saya bahas ini dari sudut pandang tradisi dalam beragama. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Tradisi dalam beragama ini ya bisa aja penafsirannya berubah gitu. Jadi kalau saya perhatikan di negara muslim itu penafsiran tentang olahraga atau sepak bola ini ya ditafsirkan bahwa main sepak bola itu kan tidak bisa bawa kita ke surga. Nah itu dari prinsip negara muslim ya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Tapi mereka berpikir seperti itu. Ya dengan bermain sepak bola itu kan kita nggak bawa ke surga itu. Ngapain? Itu kan dunia. Itu kan mengejar harta, mengejar dunia. Ngapain jadi pesepak bola terkenal? Yang mending kita ini loh ya fokus pada akhirat, ya fokus pada ibadah-ibadah, fokus berdoa daripada sepak bola. Ya ngapain sepak bola? Yang mending kita fokus pada akhirat ya. Ngapain ya? Ya fokus pada ibadah gitu. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi pemerintah yang ada di negara muslim dan orang tua atau didikan di negara muslim itu ngapain kamu sepak bola itu nggak bisa bawa lu ke surga. Tapi kalau di negara Kristen ya, saya tidak buzzer Kristen ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Tujuan saya itu baik sebenarnya supaya ada perubahan gitu ya supaya Konoha bisa masuk Piala Dunia gitu ya. Kita mulai dari sini dulu ya, yang paling basic ini, yang paling basic yang jarang dibongkar ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, negara-negara Kristen itu mereka berpikir ya seperti Lionel Messi misalnya, Ronaldo misalnya, mereka berpikir ya, mereka dididik dari kecil dengan jadi sepak bola ya, dengan jadi pesepak bola yang sangat luar biasa, yang terkenal, yang mainnya bagus, skillnya bagus, ya, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, itu mind blowingnya guys.
Orang Kristen berpikir bahwa ya dengan sepak bola itu bagian ibadah kita. Jadi mereka itu nggak dipaksa. Ya lu harus ibadah, dijewer kepalanya. Lu harus ibadah, hafal ini, hafal itu segala macam. Nggak seperti itu ya. Mereka ya fokus olahraga aja, sepak bola gitu, fokus gitu ya. Nggak ada misalnya, oh lu mah harus ke gereja gitu ya. Ya boleh-boleh aja ke gereja sekali seminggu, itu nggak jadi masalah. Ya tapi mereka nggak gereja tiap hari kan, nggak gereja 5 hari sehari kan, maksudnya. Jadi nggak terganggu gitu ya, nggak terganggu untuk latihan, dan pola pikirnya juga berbeda gitu ya. Pola pikir orang Kristen itu, ya udah kalau mau sepak bola ya sepak bola aja gitu. Itu ibadah lu kepada Tuhan ya. Artinya gini, lah kok sepak bola itu adalah ibadah? Nah, orang Kristen tuh pola pikirnya berbeda guys ya. Sudah berubah gitu ya. Orang Kristen berpikir kalau lu jadi pesepak bola, misalnya nih ya, lu jadi pesepak bola terkenal seperti Ronaldo, lu bisa beramal ke orang gitu ya. Bisa membantu Palestina, membantu orang yang kesusahan, orang yang kelaparan ya. Dengan melelang jersey, lu bisa dapat duit ya. Dengan gaji transfer, lu bisa dapat duit ya. Dengan gaji dari sepak bola, lu bisa dapat duit, dan duit itu gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Misalnya memberikan orang yang kelaparan makan, ya, bangun fasilitas-fasilitas pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Jadi bermacam-macam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa ada pola pikir yang sangat berbeda gitu ya? Apa alasannya? Jadi ini lama saya pikirkan guys. Alasan yang paling masuk akal itu kenapa orang Kristen dan umat Muslim itu pola pikirnya berbeda itu karena ya adanya perdebatan di antara ulama orang Kristen dan orang Muslim ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, saya harus bongkar ini ya. Mohon maaf sebesar-besar saya tidak memojokkan agama Muslim di sini. Saya sayang dengan Muslim. Bahkan saya berkali-kali mengatakan ART saya itu beragama Islam. ART saya itu menganut agama Islam, dan saya ya, beli mukena gitu ya, beli sajadah gitu, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi gini, kalau saya perhatikan pemuka agama Kristen itu, ya, kalau saya perhatikan mereka itu dulunya belajar tentang filsafat, ya, belajar tentang ilmu pengetahuan gitu. Jadi sebelum mereka jadi pemuka agama, mereka itu belajar tentang filsafat gitu ya. Jadi mereka tidak ada semacam pemikiran yang fanatik gitu ya. Misalnya nih ya, oh katakanlah misalnya ya, oh kita harus fokus pada akhirat, kita harus fokus pada akhirat ya, jangan fokus pada dunia gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu sudah dibantahkan oleh pemuka-pemuka agama Kristen gitu ya. Sementara pemuka agama Muslim nggak seperti itu. Kita harus fokus pada akhirat, ya jangan fokus pada dunia gitu. Jadi itu sudah dibantahkan. Karena apa? Karena kurangnya belajar filsafat, itu intinya. Kurang belajar filsafat. Selain kurang belajar tentang filsafat, ya umat Muslim yang ada di negara Muslim itu kalau saya perhatikan mereka juga ya lebih fokus pada berdoa ya. Tapi gini guys, bukan berarti berdoa itu tidak boleh. Boleh-boleh aja berdoa, nggak jadi masalah. Tapi ya, orang Kristen atau negara-negara lain berpikir ya seperti Ronaldo, Messi dan lain sebagainya. Mereka berpikir dengan main sepak bola itu adalah doa kita kepada Tuhan. Ini mungkin terlihat aneh gitu ya. Makanya Messi itu kalau mencetak gol itu kan selalu menggunakan gerak seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya itu adalah doa daripada Messi. Ya mencetak gol itu adalah doa daripada Messi. Ini mungkin nggak agak aneh ya bagi yang tidak terbiasa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Kristen berpikirnya seperti itu? Apa alasannya? Ya karena penafsiran agamanya itu dirubah. Ya, cuma penafsiran agama di negara Muslim kalau saya perhatikan itu mereka sekuler ya. Lah kok sekuler, bukannya Muslim itu anti sekuler? Enggak, dalam beragama mereka itu sekuler tanpa kita sadari. Ya, kalau kita mengatakan terhadap umat Muslim bahwa mencetak bola itu adalah bagian daripada doa, mereka nggak bisa terima. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh pemuka agama. Karena didikan terhadap pemuka agama Muslim itu beda dengan agama Kristen. Nah itu yang paling mempengaruhi. Ya, lalu gimana caranya supaya berubah? Ya penafsirannya dirubah. Apakah agamanya harus dirubah? Enggak. Apakah kitab sucinya harus diedit? Enggak juga. Penafsirannya yang dirubah. Nah itu yang jadi permasalahan. Merubah penafsiran itu sangat sulit sekali ya. Untuk merubah penafsiran itu pemuka agama itu harus dididik kembali gitu ya. Harus didoktrin kembali, harus didoktrin ulang. Sementara di Konoha dan negara-negara Muslim itu ya doktrinnya sudah mendasar gitu ya, sudah keras banget gitu ya, sudah membatu gitu, susah sekali ya.
Kristen kenapa bisa berubah? Bukan berarti saya membanggakan Kristen ya, tapi pada faktanya mayoritas pesepak bola di dunia itu masih mayoritas Kristen kan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya karena Kristen itu penafsirannya itu dirubah zaman dulu ya. Zaman apa? Zaman abad Renaissance. Ya, zaman abad ketika terjadi revolusi Prancis. Ya, bagaimana dengan umat Muslim? Umat Muslim nggak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Saya nggak tahu apakah ya kehancuran daripada Iran ini bisa merevolusi ajaran Islam, saya nggak tahu ya. Ya who know ya, bisa aja kan ini jadi tonggak revolusi ya, atau mungkin video ini yang jadi pemicu revolusi ya. Saya nggak ada urusan dengan umat Muslim ya, mohon maaf ya. Saya tujuannya itu baik supaya negara kita maju. Karena gini ya, kalau misalnya nih ya ini tidak dirubah, sepak bola kita itu tidak akan bagus guys. Kalau kita perhatikan sepak bola kita itu ya kalau sekarang ini lumayan naik gitu ya. Itu karena dipenuhi oleh pemain asing ya. Kita tuh benci dengan asing tapi kita suka dengan pemain asing kan. Kenapa? Karena kita kurang yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu tercipta dari mana? Dari pola pikir. Ya, pola pikir itu dipengaruhi oleh agama. Ya, itu sangat dipengaruhi. Ya, makanya saya sering bahas agama itu karena banyak keputusan kesalahan itu dipengaruhi oleh agama, ideologi agama, penafsiran agama. Ya, itu sangat mempengaruhi gitu ya. Kemudian ya kalau kita perhatikan seperti Zidane misalnya, seperti Salah gitu ya, Benzema dan sebagainya. Mereka juga pandai sepak bola kok, tapi beragama Muslim. Makanya saya katakan nggak semuanya. Tapi biasanya ya mereka itu dipengaruhi oleh ideologi-ideologi Prancis gitu ya. Zidane itu kalau kita perhatikan itu dia tuh bukan Arab banget ya. Dia tuh udah campuran Prancis ya. Sudah menikah dengan lokal gitu ya. Sudah campuran. Ya, Karim Benzema juga seperti itu. Nggak Arab banget ya kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dipengaruhi lingkungan juga gitu ya. Orang-orang Prancis itu berpikirnya seperti itu kan, sekuler ya. Ya kalau lu jadi sepak bola aja gitu. Ngapain lu harus fokus pada ibadah akhirat ya, fokus sepak bola aja. Walaupun ketika mereka puasa, mereka juga dihargai gitu ya. Umat-umat Kristen yang ada di Prancis itu sangat menghargai. Pada waktu sepak bola, mereka juga sangat menghargai. Pada saat puasa, mereka juga sangat menghargai ya. Walaupun sebaliknya agak kurang gitu ya. Jadi, ya itu sangat mempengaruhi guys, ya sangat mempengaruhi. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini. Kemudian selain itu, ya yang paling mempengaruhi itu karena kita tidak fokus pada bakat. Jadi kalau saya perhatikan anak-anak di negara Muslim itu atau mayoritas Muslim itu, kalau misalnya mereka punya bakatnya ya, misalnya ya di Konoha misalnya, ada orang yang punya bakat sepak bola misalnya. Maka ya orang tua itu tuh nggak peduli, gitu. Lu punya bakat sepak bola kayak nggak peduli ya. Pokoknya lu harus hafal kitab suci. Ya pokoknya lu harus sekolah agama. Pokoknya lu harus ya belajar tentang agama banyak-banyak gitu ya. Mereka tidak pernah berpikir kreatif gitu bahwa dengan sepak bola itu dia sebenarnya mengharumkan agamanya gitu ya kan. Membanggakan agamanya gitu. Mereka tidak mau berubah pola pikirnya gitu. Mereka nggak mau berubah mindsetnya gitu, sehingga bakat-bakat muda yang di negara Muslim itu stop, berhenti gitu ya. Ya itu kalau saya perhatikan ya, karena dari kecil sudah dijegal gitu ya. Emang lu bisa bawa ke surga gitu dengan main sepak bola? Itu kan dunia, mengejar dunia ya. Dari kecil sudah dimatikan bakatnya ya, talentanya itu sudah dimatikan. Dengan apa? Dengan prinsip. Prinsip ini bersumber dari mana? Bersumber daripada agama, bersumber dari pola pikir. Ya, lagi-lagi faktornya itu agama. Agama itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Ronaldo bisa hebat sekarang karena dipengaruhi oleh agama. Haaland bisa hebat karena dipengaruhi oleh agama. Ya, karena ada doktrin agama. Ya, ada yang namanya semangat Protestanisme. Nanti cek ya, saya tidak asal mangap ya. Ya, Max Weber mengatakan bahwa kemajuan daripada Eropa itu dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Nah, isi daripada semangat Protestanisme ini adalah kerja keras. Makanya Ronaldo kerja keras karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama juga gitu. Ya, Haaland kerja keras karena dipengaruhi oleh agama juga gitu. Bukan berarti saya mengatakan di negara Islam nggak kerja keras, ada juga yang kerja keras, tapi mereka lebih fokus pada akhirat gitu ya. Sementara ya, mohon maaf bagi yang untuk video ini, saya tidak mengajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan akhirat ya. Sementara akhirat itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, coba saya mau nanya sama yang video ini. Coba sebutkan data yang mengatakan bahwa akhirat itu ada. Nggak ada. Apakah ayat kitab suci itu bisa membuktikan akhirat itu ada? Enggak. Ayat kitab suci itu bukan data ilmiah. Bukan. Itu keyakinan. Ayat kitab suci itu keyakinan. Kenapa ayat kitab suci disebut keyakinan? Karena itu tidak bisa diuji.
Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya ternyata ada malaikat yang datang dari akhirat, ternyata ada nabi yang pernah ke akhirat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diuji? Nggak bisa diuji. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen sebenarnya kalau boleh jujur nggak terlalu peduli dengan akhirat, nggak terlalu peduli dengan sorga. Mereka peduli dengan integritas, kejujuran gitu ya. Mereka peduli dengan ibadah di dunia gitu ya. Artinya gini, ya, orang Kristen berpikir ya, mereka semakin maju ya dalam berpikir ya. Bukan berarti saya mengglorifikasi orang Kristen ya. Orang Kristen juga ada orang yang jahat kan. Jadi gini-gini, orang Kristen berpikir ya, kalau kita misalnya nih pengen masuk ke akhirat, ya udah kita ciptakan aja akhirat di dunia. Ngapain harus menunggu harus mati ya? Kan kalau udah mati kan belum tentu kita dapat akhirat ya. Karena akhirat itu nggak bisa buktikan secara ilmiah. Apakah gue percaya dengan akhirat? Gue yakin dengan akhirat dari sudut pandang keyakinan. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu tidak yakin dengan akhirat. Saya yakin dengan akhirat, tapi dari sudut pandang ilmiah, akhirat itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dari sudut pandang data, ya dari sudut pandang logika, saya tidak bisa melogikakan akhirat gitu. Ya, jadi harus dibedakan ya mana keyakinan, mana data ilmiah. Ya, data ilmiah itu harus bisa diuji gitu ya. Bukan berarti saya ngajak yang non-Muslim untuk tidak percaya dengan akhirat, tapi kita ya, supaya tahu gitu ya, penafsiran itu bisa dirubah gitu. Tidak harus mengubah kitab suci, penafsiran bisa dirubah. Orang Kristen bisa maju karena apa? Karena penafsiran mereka bisa dirubah. Walaupun nggak semua orang Kristen maju ya, ada juga Burundi dan sebagainya. Tapi menurut data rata-rata, kita ngambil rata-rata ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Ya faktor gizi. Ya kalau saya perhatikan ya, negara yang paling banyak mengidap gizi buruk itu adalah negara mayoritas Muslim. Walaupun nggak semuanya ya, disclaimer on-nya. Ya, ini menurut data guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor pola pikir mungkin ya. Pola pikir sangat berbeda. Kemudian pemerintahan mungkin. Pemerintahan di negara Muslim itu nggak fokus pada nilai gizi gitu. Nggak fokus ya. Mereka fokusnya pada akhirat-akhirat ya. Ibadah gitu ya. Mereka fokusnya ke situ ya. Mereka nggak fokus terhadap ilmu pengetahuan. Nggak. Ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Nggak semuanya ya. Tapi rata-rata seperti itu. Nah, apakah nilai gizi ini mempengaruhi bakat-bakat sepak bola? Sangat. Jadi, ya, main sepak bola itu kan pakai otak sebenarnya. Kaki itu cuma alat, guys. Kaki itu cuma alat untuk mengoper bola. Yang paling utama itu otak. Ya, Messi, kenapa dia suka sepak bola? Kenapa dia jago sepak bola? Ya karena dia talentanya di situ. Ya, dia jenius di situ. Ya, bisa aja Messi nggak suka main sepak takraw misalnya atau basket misalnya, tapi bakatnya di situ ya. Fokusnya di situ. Jadi fokus ya, yang paling utama fokus, kemudian gizi ya. Gizi juga mempengaruhi ya. Kalau idiot, kalau IQ-nya setara gorila, apakah bisa jago main sepak bola? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada satupun pesepak bola di dunia ini yang jenius, yang luar biasa, tapi idiot. Nggak ada. Nggak ada itu. Ya, jadi IQ juga mempengaruhi. Gizi itu mempengaruhi IQ. Kemudian genetik juga mempengaruhi ya. Oke guys ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya, supaya kita pahami ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini, tujuan saya itu baik, supaya ada perubahan gitu ya. Saya tidak mengajak yang notabene untuk tidak beragama, ya. Saya tidak mengajak yang notabene untuk membenci pemuka agama, enggak. Tapi saya mengajak yang notabene untuk mikir gitu ya. Walaupun ini hal yang sangat mustahil di Konoha ya. Karena mengedukasi orang yang, mohon maaf ya, yang goblok itu susah banget ya. Karena orang goblok itu nggak nyadar dirinya goblok gitu ya. Saya juga dulu goblok gitu ya. Saya nyadar itu, makanya saya belajar gitu ya. Ya, orang yang paling susah diedukasi itu adalah orang yang paling paling masuk surga, paling akhirat, paling benar ya. Itu yang paling susah ya. Ya, jadi mudah-mudahan yang nonton video ini memahami apa yang saya katakan. Saya tidak ada kebencian apapun di sini. Ya, tujuan saya itu baik. Oke. Ya, sekian video ini. Ya, terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.